Loh, Assalamualaikum. Budaya ketimuran ya, terkait dengan keadaban ya. Nah, kalau sekarang, di usia sekarang ini, saya barangkali sudah mulai bisa bicara tentang keadaban ya. Karena saya sudah merasakan bagaimana menjadi anak kecil, bagaimana menjadi orang agak gede, dan saya ini jadi wong tuwek, kan. Pernah ngajar, pernah diajar, saya jadi wong tuwek, kan begitu. Jadi hampir setiap masa kita sudah pernah alami, baik yang sedang wajib beradab, gitu ya, maupun yang wajib mengajarkan adab. No. Ya. Kita ini seringkali dalam kehidupan sehari-hari menyuruh orang lain untuk baik, tetapi diri kita sendiri tidak baik. Begitu. Saya dulu itu sering ini di Pasuruan posisinya. Ada sebuah lembaga pendidikan di Singgoni Lali aku jenenge. Arah Sekar Gadung. Desainnya mana itu saya lupa. Yang jelas itu kalau saya dari barat ke timur mentok, itu kemudian kalau ke kanan ke arah Lajuk gitu ya kan, terus ke kiri ke arah terminal baru gitu kan. Dison di situ itu ada sebuah, pasti tusuk sate itu ada lembaga pendidikan kalau tidak salah. Di atasnya ada tulisan, menarik itu tulisan. Wajib kita menghargai orang lain, tidak wajib kita dihargai orang lain. Asik itu tulisan. Itu sebetulnya mesti dipelajari bagi diri kita. Jangan kita mengharapkan diadabi orang lain, kalau kita sendiri tidak beradab. Begitu. Kalau kita tidak bisa bersikap adil dan arif, jangan suruh orang lain biar beradab kepada kita dong. Menjadi apapun kita, menjadi orang tua misalnya, terhadap anak kita semau sendiri, tidak jelas gimana begitu, tidak memberi ruang kepada anak, mendidik dengan cara asal gua senang begitu, asal anak nurut begitu, tanpa melihat apa sebetulnya keinginan dan kebutuhan anak, serta apa kemampuan kita, terus kita sinkronkan itu. Tanpa melihat berbagai aspek, kemudian kita tuntut anak kita untuk beradab pada kita, itu kan sesuatu yang bullshit sebetulnya. Kita menjadi guru, kemudian menuntut siswa kita untuk beradab kepada kita, tetapi kita tidak memberikan tauladan yang baik kepada siswa kita. Kita memperlakukan siswa kita dengan baik. Misalnya waktu ngajar kita ya telat-telat begitu. Kemudian memberikan nilai tidak objektif, pokok nilai begitu. Ya, padahal semuanya kan harus objektif. Ketika kita menyuruh siswa kita untuk urunan untuk sedekah, kita sendiri tidak sedekah misalnya. Ini kan apa? Gitu kan? Ya. Sisi keadilannya begitu. Meskipun sebenarnya tidak begitu jalannya. Anak wajib taat kepada orang tua wajib taat kepada Allah, kan begitu. Nah, apa yang harus ditaati selama perintahnya tidak untuk maksiat kepada Allah, kan begitu. Nah, ketika caranya beda, itu kan beda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konstruksi atau strata kita, gitu kan ya. Ojo terus diajeni tok, ngono lho. Ojo dihormati tok, yo karo ngoco kene. Saya pernah kuliah di Brawijaya, gitu kan ya. Pernah kuliah di Brawijaya. Eleleng ini tahu kuliah di Brawijaya, kampus Eltrek.
Suatu saat ada ada diskusi antara dua dosen saya. Dua dosen saya itu kebetulan yang satu junior, yang satu senior. Nah, cara membantah junior terhadap senior itu beradab gitu. Izin Pak, mohon maaf. Menurut referensi ini begini. Gitu, waktu membantah. Dan itu tidak ada yang tersinggung. Dan yang senior pun tidak melakukan blocking terhadap yang junior. Tidak kemudian karena yang junior ini dianggap berbahaya, maka dilakukan blocking tertentu sehingga disumbat keran komunikasinya. Kan kacau kalau begitu. Kita ini minta beradab, tapi kita ini biadab. Ini repot kalau begitu. Kita menyuruh anak kita untuk taat kepada orang tua, taat kepada guru. Tapi kita sendiri memperlakukan anak kita sangat feodalistik gitu. Kita perintahkan anak kita perintahkan orang-orang di sekitar kita untuk menganggap kita ini sesuatu yang tidak tersentuh kehormatannya. Tapi kita tidak memperlakukan mereka secara arif dan bijak. Ukurannya panjang itu. Ono sing mergo duwite akeh, ono sing mergo iso nyontoni. Kan begitu. Jangan menganggap bahwa orang tua yang suka nempeleng itu kemudian sangat beradab. Jangan, ataupun tidak beradab, jangan dikira orang tua yang hanya senyum saja itu beradab. Ya kan? Tidak begitu. Jadi ngelamak dan nggak ngelamak itu kan ukurannya kan harus dilihat di breakdown secara dalam agar tidak menggunakan paham feodalisme, begitu kan? Agar tidak terkesan menjajah, begitu. Kita ini kadang-kadang kan mentang-mentang kita ini, mentang-mentang senior atau dianggap senior, mentang-mentang nyekel jabatan tertentu, mentang-mentang punya power, lalu kita menggunakan model feodalisme kita untuk menekan yang lain. Ini sebetulnya ketika yang lain ini ngelamak kepada kita, yang salah ini kita atau mereka? Kita kan harus melihat itu. Iya kan? Kita harus melihat itu. Kalau repot, tapi kalau semua kemudian kita ini kan paling ahli kadang-kadang memutar balik sesuai dengan kepentingan kita. Hukum itu bisa haram jika kita yang dirugikan. Itu. Contoh misalnya, bunga bank itu haram. Moga apa? Aku gak nyelah bank. Aku nggak boleh pinjam bank, maka bunga bank itu haram. Ketika saya boleh meminjam bank, maka bunga bank itu menjadi subhat atau halal. Misalnya begitu, misalnya. Itu contoh aja. Contoh yang paling gampang lah. Kan repot kalau sudah begitu. Sul adab itu jika kita dilamak, tapi ketika kita tidak adil bagaimana? Ketika kita zalim bagaimana? Nah, yuk kita ini belajar beradab dan belajar tidak biadab. Begitu ya. Sama-sama belajar.